Halo semuanya, selamat datang kembali di Motekar Channel. Nah, kalian pernah nggak sih dengar jawaban dari seseorang yang kedengerannya, kok kayak nantangin gitu? Hari ini kita bakal kupas tuntas satu idiom bahasa Inggris yang pas banget buat momen-momen kayak gitu. Coba deh bayangin situasi ini ya. Ada seorang anak atau murid lagi dinasihatin sama orang tua atau gurunya. Tapi bukannya dengerin baik-baik, dia malah nyaut. Jawabannya tuh kurang sopan, kayak ngebantah gitu. Nah ternyata nih dalam bahasa Inggris, ada loh istilah khususnya buat kelakuan kayak gini. Penasaran kan? Apa? Dan istilah yang kita cari itu adalah backtalk. Mungkin sebagian dari kalian udah pernah dengar ya frasa ini, tapi suka bingung. Ini tuh sekedar menjawab biasa aja atau gimana sih? Nah, di sini kita akan bedah bareng-bareng perbedaannya. Oke, jadi apa sebenarnya yang dimaksud dengan backtalk ini? Yuk kita langsung lihat aja definisinya. Jadi gini, backtalk itu simpelnya adalah balasan omongan yang nggak sopan atau sifatnya membantah. Nah, kata kuncinya di sini tuh bukan cuma sekedar menjawab ya, tapi menjawab dengan nada yang seolah-olah menantang otoritas. Dan ini nih yang paling penting buat kamu pahami. Konteksnya, istilah backtalk ini hampir selalu muncul dalam hubungan yang posisinya nggak setara. Misalnya waktu seseorang ngomong ke figur yang lebih berwenang, kayak orang tua, guru, atau atasan. Nah, inilah yang bikin backtalk beda banget sama sekedar debat biasa. Biar makin kebayang, kita langsung aja deh masuk ke contoh yang pertama. Coba bayangin situasi antara guru dan murid di sekolah. Dalam bahasa Indonesia, kalimatnya bisa kayak gini nih. Coba perhatiin baik-baik ya. Si anak ini dimarahi itu bukan cuma karena kesalahannya, tapi karena cara dia merespons teguran itu. Nah, respons yang menantang inilah inti dari backtalk. Sekarang yuk kita bandingin sama versi bahasa Inggrisnya. The boy got scolded by his teacher for giving backtalk when he was corrected. Nah, kelihatan banget kan gimana pasnya idiom ini dipakai buat ngegambarin respons si anak yang nggak sopan tadi. Oke, kita lanjut ke contoh kedua. Yang ini mungkin lebih sering kita temui sehari-hari. Konteksnya antara orang tua dan anak. Kalau dalam bahasa Indonesia, kalimatnya kayak gini. Orang tua mana sih yang suka ya kalau anaknya ngasih backtalk pas lagi coba dinasihatin baik-baik? Ini situasi yang umum banget kan? Dan ini dia padanannya dalam bahasa Inggris. His parents don't like it when he gives back talk while being advised. Nah, dari dua contoh tadi, kita bisa lihat ada pola yang penting banget. Idiom ini tuh seringnya dipasangkan sama kata kerja give. Jadi frasanya to give back talk. Wah, ini tips yang berguna banget buat diingat. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa sih kita perlu banget paham idiom kayak back talk ini? Apalagi buat kita yang lagi belajar bahasa Inggris. Jadi dengan ngertiin idiom kayak gini kita tuh dapat 3 keuntungan besar. Pertama, kita jadi lebih peka sama nuansa budaya, nggak cuma ngertiin kata secara harfiah. Kedua, kita bisa berhenti nerjemahin kata per kata, yang kadang hasilnya jadi kaku banget. Dan yang paling penting, obrolan kita bakal kedengaran jauh, lebih alami, lebih natural, persis kayak penutur aslinya. Nah, itu tadi pembahasan kita tentang idiom backtalk. Semoga nambah wawasan dan bikin bahasa Inggris kalian jadi makin keren ya. Sekarang giliran kalian nih. Idiom apa lagi sih yang bikin kalian penasaran? Coba deh tulis di kolom komentar di bawah. Makasih banyak ya udah nonton. Sampai ketemu lagi. Thank you for watching this video. Hopefully useful. Don't forget to like and subscribe.